Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Praiga.id. Kali ini kita akan bahas tentang stop loss ya. Karena di sini lumayan banyak ternyata yang tanya tentang stop loss. Bang, bisa nggak buat video cara pasang stop loss yang benar? Kemudian banyak ya di sini pertanyaan tentang stop loss. Ya, kemarin juga ada yang tanya nih bagaimana caranya agar tidak kena stop loss, bagaimana ngitung stop loss yang enak. Nah, di sini lumayan banyak pertanyaan tentang stop loss ya. Stop loss atau stop loss? Sama aja lah ya, intinya maksudnya itulah. Nah, yang tanya tentang SL juga banyak ya. Jadi di video ini teman-teman akan saya bahas beberapa hal tentang stop loss. Nah, stop loss atau stop loss ya. Yang pertama adalah tujuan daripada stop loss itu sendiri. Yang kedua menjawab pertanyaan apakah bisa tanpa stop loss. Yang ketiga bagaimana stop loss yang ideal. Yang keempat, ketika stop loss tidak sesuai dengan risk per trade itu gimana? Yang kelima, kita akan bahas tentang stop loss hunter. Jadi ini oknum ya, seperti itu. Oke, kita akan bahas semuanya setelah promo yang satu ini. Untuk teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Di sini ada salah satu program yang sangat menarik berupa ruang lanjutan Indonesia atau Indonesia Event Room ya. Teman-teman di sini bisa mendapatkan edukasi live tidak terbatas secara gratis teman-teman. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka akun real di broker XM, nanti bisa mengikuti edukasi tersebut ya. Informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Tujuan stop loss itu ada dua teman-teman. Yang pertama adalah membatasi kerugian. Ada tiga deh malahan. Coba kita tulis satu persatu ya. Yang kedua adalah biar nggak margin call. Nah, ini udah pasti ya. Yang ketiga adalah menciptakan peluang. Loh, stop loss kok menciptakan peluang itu? Maksudnya apa sih gitu? Jadi stop loss itu bisa menciptakan peluang bro. Kalau yang pertama ini jelas ya. Stop loss itu membatasi kerugian. Yang kedua biar nggak margin call. Nah, menciptakan peluang itu gimana sih? Gini bro. Misalkan lo pakai $500 ya bro ya. Kemudian stop loss sekali trade itu adalah 1%. 1% berarti $5 ya. Mungkin pakai lot berapalah 0,02 misalkan. Nah, ini kan SL-nya 25 pips ya, atau 250 poin. Nah, berarti teman-teman secara nggak sadar ketika trading kalian itu modal 500, kalian sekali trading SL-nya $5 dengan lot 0,02, itu kalian sudah menciptakan 100 peluang. Wow. Inilah bedanya orang yang berpikir manajemen resiko sama orang yang nggak mikir manajemen resiko. Jadi dengan modal $500, sekali SL-nya $5, kalian bisa trading 100 kali pakai lot 0,02. Masa sih di dalam 100 kali ini mau stop loss terus? Kan nggak mungkin gitu. Ada probabilitas. Kalau stop loss terus ya kayaknya ngawur pun nggak bakalan deh 100 kali trading stop loss terus ya. Nggak mungkin ya. Atau mungkin udah ya parah-parah banget gitu ya. Ya mungkin aja sih, mungkin aja ya. Cuman kan stop loss itu menciptakan peluang bro. Jadi ketika lu pakai $500 sekali trade stop lossnya $5, artinya lu buka 100 peluang. Dan ketika Anda disiplin, Anda nggak pernah yang namanya margin call lagi. Karena udah jelas sekali trading cuma kepotong $5 gitu. Nah, jadi pada saat mau mulai trading bro, yang dipikirin ini dulu. Yang namanya risk per trade gitu. Nih, ketika saya buat trading plan, ketika akun baru, saya pasti bikin ini. Risk per trade, sekali trading berapa resikonya? Nah, disinilah kita tahu stop loss kita berapa. Nah, hubungannya kan sama stop loss atau cut loss. Cuman kalau cut loss, saya nggak ini deh. Cuman gimana ya, kalau cut loss itu kan harus nungguin ya bro ya. Nggak bisa kita tinggal.
Itu nggak cocok sih sama saya. Cuman kalau teman-teman ada yang mau tipe, oh tungguin aja cut loss ya, silakan ya. Itu kan cara masing-masing. Yang jelas tujuan stop loss itu ada 3 ini. Membatasi kerugian biar nggak bengkak, biar nggak margin call, menciptakan peluang. Ini tambah satu lagi bro, tegas, ketegasan ya. Tambah satu lagi ya, apa itu namanya, membuat metode. Nah, jadi stop loss itu soal ketegasan juga bro. Gak usah takut kena stop loss. Justru kalau stop lossnya takut, itu malah bahaya. Nanti ujungnya stop lossnya digeser. Itu nggak apa-apa. Lo kena stop loss sekali kan masih punya 99 peluang lagi bro. Itu contohnya ya. Nah di 99 peluang ini kita analisa yang bagus gitu. Kena stop loss 5 kali nyantai, masih ada 95 kali trading lagi. Besok lagi, besok lagi, besok lagi. Nanti kalian lama-lama kebentuk metodenya. Ya enggak? Jadi stop loss yang kelihatannya simple tapi dampaknya banyak banget. Ke sini-sini bro. Ketegasan. Jadi nggak usah takut, stop loss ya stop loss aja. Ya, yang salah itu nanti kita bahas di poin-poin selanjutnya. Apakah bisa tanpa stop loss? Nah, iya ini kemarin ada yang nanya juga ya. Apakah bisa tanpa stop loss? Bisa ya. Nah, ketika tanpa stop loss, ini kemungkinannya ada 2 tetap. 1 ya, dia harus cut loss. 2, margin call. Nah, ini kalau tanpa stop loss. Harus 2 ini. Bang, itu ada kok orang yang tanpa stop loss nanti diakalin. Nah, ini yang bahaya kadang-kadang. Diakalin pun ujung-ujungnya harus cut loss, bro. Ya enggak? Misalkan, ada kok orang yang nggak pakai stop loss, dia nanti martingale. Dia nanti hedging. Ya kalau ujungnya profit, kalau ujungnya rugi, tetap harus cut loss juga gitu. Saya dulu ada sedikit cerita ya teman-teman, zaman dulu waktu awal-awal trading tahun 2016 itu pernah lihat sebuah akun trading modalnya $10.000 waktu itu. Wah, ini mantep banget nih orang kataku. Pakai lotnya kecil-kecil 0,1 di martingale terus ya, lawan terus. Nggak pakai stop loss itu orang, tahu-tahu minusnya berapa coba? Sampai ribuan, sampai 3.000. Nah, kalau sudah minus segitu, ujung-ujungnya cut loss, bro. Kita nggak pernah tahu gitu. Tren itu bakalan jalan sejauh mana. Anda salah jika berpikir market itu ada batasnya, bro. Market itu nggak bakalan ada batasnya. Meskipun ada support resisten, meskipun udah naik setinggi gunung, puncak apa gitu ya, tetap aja bakalan naik terus, bisa aja gitu. Nanti kita jalan-jalan juga ke market nih. Ini ya contohnya nih. Nah, ini udah mulai turun, ada perlawanan nih ya. Ini tinggi banget. Market itu nggak ada ujungnya. Kalau ada yang berpikir, market itu ada ujung atas, ada ujung bawah, salah. Nggak ada ujungnya. Ujung-ujungnya ini ya. Meskipun kita sell udah naik setinggi gunung ya, masih bisa aja dia kesini terus gitu. Jadi gunanya stop loss itu ya teman-teman. Apakah bisa tanpa stop loss? Bisa. Dan ketika tanpa stop loss harus cut loss. Kalau enggak margin call. Pilihannya 2 ini. Mau martingale, mau dicicil lotnya. Kalau kena tren berlawanan sekenceng kecepatannya mungkin berapa kilometer per jam. Beruntun mungkin tren sepanjang tahun, ujung-ujungnya harus cut loss. Kalau nggak cut loss, margin call. Mau modalnya segede apa ya? Kalau di marti terus ya, kalau diakalin bang bisa, kalau modal gede bisa. Tapi ketika minusnya udah nyampe batas, harus cut loss. Itu karena trader itu harus tahu batas. Nih harus cut loss, kalau nggak pakai stop loss. Kalau nggak, margin call. Itu kemungkinannya 2 itu. Kita bicara tentang ruginya aja bro. Jangan bicara tentang manisnya aja. Bagaimana stop loss yang ideal?
Nah, stop loss yang ideal ini kriterianya ada. Coba kita tulis dulu ya. Saya tuh nggak pakai konsep ya. Kriteria stop loss ideal sesuai risk per trade. Nah, yang kedua di titik konfirmasi sebaliknya. Nah, ini begini. Sesuai risk per trade udah paham ya pasti. Jadi misalkan mau trading $500, risk per trade saya adalah sesuai risk per trade, misalkan sekali trading $5 ya udah tinggal di setting aja gitu stop lossnya sejarak kalau minus $5 ini jelas. Ini ideal teman-teman kalau sesuai risk per trade. Di titik konfirmasi sebaliknya, jadi kalau bisa dapat dua-duanya ini untuk kategori stop loss ideal. Misalkan buy ya, posisi B open buy, kemudian ada konfirmasi kuat sell. Di titik itulah stop loss ideal ya. Open sell, ada konfirmasi kuat buy. Di titik itulah stop loss ideal. Jadi harus dua ini. Nah, stop loss tidak sesuai risk per trade. Ini kemarin ada yang nanya ya, Bang, saya kan trading itu resikonya $5, tapi posisinya di market stop loss idealnya itu $10. Gak usah trading bro. Jawabannya kalau stop loss tidak sesuai risk per trade gak usah trading. Contohnya kayak gini nih. Contoh ya, kita masuk ke market sekarang. Gak stop loss gak sesuai risk per trade, jangan diambil bro. Oke, kita masuk time frame yang lebih kecil. Kita gedein. Contoh ini kan ada peluang sell. Nah, peluang sell di sini, sell. Nah, kalau stop loss kota ND bro, sell di sini ya, misalkan ya ini, misalkan analisa bla 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 karena time frame gedenya ada supply dan lain-lain, ini mulai ada penjualan gede, mau sell lah di situ. SL-nya di mana? SL-nya di sini idealnya. Karena kalau ke break dari harga terakhir ya itu ada kelanjutan naik lagi. Ini cuman koreksi jadinya kayak gini nih bro. Ya kayak gini, ke break naik ya enggak. Nah ini juga ya koreksi, bisa jadi ini koreksi juga, bisa kan, bisa turun terus, bisa cuman koreksi terus dia ke sini. Nah SL-nya Bang, saya itu nargetin resiko sekali trading itu $5. Risk per trade ini namanya ya. Ya pasti untuk teman-teman yang udah paham pasti bisa. Ini kan cuma untuk pemula aja bro. Kalau udah paham, saya yakin nggak butuh hal-hal seperti ini. Nah di sini ya teman-teman, misalkan ambil sell di sini, resiko sekali tradingnya $5. Setelah diukur ya di sini pakai 0,02. Loh setelah diukur kok 30 pips. Resikonya $6 nih ya. Kalau SL-nya di sini. Kalau SL-nya di sini, SL $5 di sini, tapi kok nanggung? Ini kan bisa retest sekali lagi. Retest, kehajar SL, putar balik. Waduh, mendingan gak usah trading. Atau pakai pending order. Nah, pending order. Kan ada pending order bro. Nah, ini solusi yang kedua. Teman-teman kan mau entry sell sekarang kan SL-nya kejauhan gitu misalkan ya. Jaraknya tadinya resiko $5, entry sell di sini, SL di sini kok jadi $7 atau bahkan $8. Pakai pending order di sini, pending ordernya. Sell limit lah di sini, bro. Coba ya. Sell limit. Baru tuh ketemu yang ideal, Bang. Kalau nggak dijemput gimana? Sell limit saya, ya biarin aja, nggak usah dipaksain gitu. Kapan-kapan juga ada momentum lagi kok gitu kan mikirnya tuh. Nah di sini sell limit masuk ya, sell limit. Nanti ketika dia naik keambil sellnya dengan harapan ini cuman retest doang, double top gitu kan terus turun. SL-nya di sini
ternyata kok wah SL-nya di sini masih longgar nih. Masuk nih resiko risk per trade-nya $5. Ya udah begitu aja. Jadi ada dua, Bro. Ketika stop loss tidak sesuai dengan risk per trade atau kekamban ya bahasa Jawa nih. Kadoan lah stop loss-nya. Jadi stop loss-nya kejauhan, mendingan ada dua ini pilihannya. Gak usah maksain, Bro. Gak usah trading atau pakai pending order. Gak usah maksain trading. Besok, lusa, minggu depan, tahun depan bisa jadi ada ratusan peluang yang sudah kalian siapkan tadi, teman-teman. Karena stop loss itu secara tidak sadar kita sudah menciptakan peluang yang selanjutnya. $500 sekali trading $5 udah punya 100 peluang. Santai aja masih ada 99 peluang. Stop loss 10 kali nyantai masih ada 90 peluang gitu. Mikirnya kayak gitu, jangka panjang, jangan cuma mikir wah hari ini rugi gimana nih gitu. Trader itu kalau bahasa orang ininya tuh visioner ya, berpikirnya tuh untuk jangka panjang. Yang terakhir adalah stop loss hunter. Stop loss hunter itu apa sih? Sebenarnya ya, teman-teman. Ada. Ya, sebenarnya ada. Tapi nggak usah dipikirin gitu. Begini, untuk menghindari stop loss hunter sebenarnya ini rumusnya. Kadang-kadang kan banyak ya orang yang mikir, wah kena stop loss terus nih, jangan-jangan ini stop loss hunter. Iya kalau iya, tapi ternyata SL-nya terlalu deket juga bisa ya kan. Jadi kalau kita mau belajar sebenarnya lebih fokus pada apa salah kita aja, Bro. Jangan cari salahnya broker gitu. Pasti ada juga orang yang berpikir kalau apa itu namanya, oh itu mas stop loss hunter broker ini gitu. Kalau saya sih enggak. Saya selalu berpikir salah saya di mana gitu. Saya bodoh amat kadang-kadang sama broker yang gimana-gimana gitu. Meskipun ya ada, cuman ya udahlah kita mikirnya ke diri kita aja. Salah kita itu di mana sih gitu. Oke ya, seperti itu ya teman-teman pembahasan tentang stop loss. Dan bicara masalah stop loss hunter tuh contohnya kayak gini. Misalkan kayak gini nih ya. Ini nih sell di sini. Nah, ternyata dia naik dulu ya. Mana sih panahnya? Di sini ya. Sell di sini ya. Ternyata dia naik dulu jebret. Karena SL-nya di sini. Dihajarlah dulu SL-nya. Trit. Baru turun. Ini juga bisa nih buat orang-orang yang paling SL Hunter nih. Dia pasti bakalan mikir, wah SL Hunter itu gitu. Terus ada juga SL Hunter tuh tipenya yang seperti ini. Misalkan batasnya di sini ya. Dia ambil sell di sini, di atas ini, terus marketnya naik dulu, jebret, kena SL. Baru turun jauh. Sell-nya di sini, SL-nya di sini, dihajar SL dulu, baru turun. Sebenarnya ini sering saya praktekin teman-teman pada saat support resisten, mendingan jangan langsung masuk. Bahayanya kayak gitu, manipulasi dulu baru terjun bebas. Tunggu fake breakout dulu baru masuk. Nah, masuk di sini, SL-nya di sini baru bener gitu. Kan sering kejadian ya, itulah untuk menghindari SL Hunter. Begitu juga di support kadang ya, tinggal dibalik aja sih. Ketika ada support ya, kadang-kadang yang SL Hunter ya bentuknya tuh. Ini misalkan support kayak gini, turun ke support. Ini misalkan sebelah sana ada support ya, kemudian open buy dengan harapan naik gitu, buy. Ternyata turun dulu, kena SL dulu, baru naiknya di sini. Nah, padahal supportnya di sini tadi. Yang sebelah sono ya, sebelah kiri misalkan ada support kuat banget jret ke atas. Nah, ini juga biasa disebut SL Hunter kan. Nah, mendingan jangan trading dulu di tempat-tempat yang kayak gini. Nungguin aja dulu lah gitu. Kalau bentuk fake breakout, masuk lagi baru ambil buy. Biasanya saya seringnya kayak gitu, Bro, untuk menghindari yang disebut orang-orang SL Hunter. Tapi ada beberapa fakta lain di mana harga tuh naik belum tentu pas di support tersebut, bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Ya, makanya tunggu dulu aja untuk menghindari hal-hal seperti itu. Oke ya teman-teman, itu tadi pembahasan tentang stop loss. Yang intinya saya kasih sebuah apa ya namanya? Trading itu bebas, Bro. Semua teknik itu benar.
selama bisa ngasilin uang. Maksudnya apa sih? Biar lu nggak bingung, biar lu nggak saklek sama orang, biar lu nggak perlu ngikutin omongan orang ya. Trading itu bebas, semua teknik itu bener selama bisa ngasilin uang. Kalau perlu lu ciptain teknik lu sendiri, cara lu sendiri, SL-nya gimana terserah lu sendiri. Yang penting uji coba dulu beberapa kali sampai kalian bakuin sendiri. Biarin orang-orang ngomong A, ngomong B, ngomong C, yang penting kalian ngasilin uang. Bahkan kalian nggak paham namanya pun di dalam trading itu nggak salah bro. Yang penting lu bisa ngasilin uang. Kadang-kadang saya disebut, bang itu kok begitu sih, namanya kan ini gitu. Karena saya lebih suka sak penakku dewe, yang penting make money gitu. Trading itu bebas bro. Jadi ketika lu terlalu banyak belajar, yang sana kok gini, yang sini kok gini gitu, mendingan terserah Anda gitu teman-teman. Jadi trading itu bebas. Karena ini tuh kuncinya tuh di sini untuk jadi trader bro. Ketika lu sudah bisa mandiri, ketika lu sudah bisa nggak peduli sama teknik orang, dan lu sudah bisa punya pedoman yang kuat dengan cara kamu sendiri, saat itulah mandiri gitu. Gak usah dipikirin omongan orang, asal gini, ya termasuk omongan saya nih, ketika, wah itu mah nggak cocok ini sama saya gitu. Harusnya begini gitu, nggak cocok soal ini, nggak apa-apa, pakai cara Anda sendiri. Karena di dunia trading, semua teknik itu benar, selama bisa ngasilin uang, itu. Ya, jadi teknik itu silahkan cari sendiri yang benar-benar kalian cocok, kalian bisa ngasilin uang, itu yang dipegang terus gitu. Ini sebuah mindset biar kalian ketika belajar itu biar cepet jadi gitu loh. Jadi dari orang oke, dilihat, dipraktekin, selebihnya tinggal terserah teman-teman sendiri. Seperti itu ya. Oke teman-teman ya, kalaupun ada pertanyaan lagi tentang stop loss, kita bahas di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.